Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa kini, tampaknya sejarah kota menjadi idola bagi para sejarawan untuk mengungkap segi-segi atau aspek-aspek kehidupan sebuah kota, meskipun mereka bisa berasal dari kalangan akademisi sejarah, tetapi banyak juga yang berasal dari praktisi sejarah. Nah, apalagi sekarang didukung oleh sumber-sumber digital. Artinya surat-surat kabar lama itu ya, banyak yang difoto, kemudian bisa diakses melalui digitalisasi itu. Nah, sehingga karena banyaknya sumber yang bisa diperoleh dengan cara internet ya, maka kemudian sejarah kota ini tampaknya adalah suatu sejarah yang lebih mudah dijangkau karena kota itu lebih konkret ya bila dibandingkan dengan desa. Ya paling tidak karena ruang kota itu lebih luas dan sumbernya juga lebih banyak. Nah, akibat ruang luas ini maka pemberitaan surat kabar mengenai kota-kota tersebut ini bisa diperoleh dengan cara pembacaan sumber dokumen, terutama adalah kesaksian surat kabar. Jadi dipandang dari segi dokumen tertulisnya. Tetapi dokumen-dokumen pribadi misalnya, ini barangkali sangat sulit ditemukan karena seringkali pribadi yang menyimpan arsipnya itu seringkali memang tidak terbuka kepada orang lain, kecuali ya ia pun kemudian melakukan apa yang disebut dengan penulisan. Jadi kalau praktisi itu menulis sejarah kota, memang sejarah kota itu lebih banyak menarik perhatian dari sejarawan sekarang karena ini merupakan satu tema dari sejarah lokal yang sebenarnya ruangnya sudah sangat jelas. Jadi kota-kota itu adalah ibu kota kabupaten dan perkembangannya biasanya berasal dari desa-desa atau bisa juga kota-kota kecamatan misalnya. Itu pun sebenarnya merupakan kumpulan desa-desa yang menyatu dan kemudian mereka hidup bersama dalam waktu puluhan tahun atau ratusan tahun. Nah, sehingga sejarah kota kecamatan atau kota kecil ini bisa juga direkonstruksi berdasarkan laporan-laporan yang ditulis di dalam surat kabar. Nah, tapi memang cakupan sejarah kota kecil seperti kecamatan ini memang sumber-sumbernya akan lebih sedikit daripada sumber dari sejarah kota-kota kabupaten. Ya, karena memang pada masa lampau kota-kota kabupaten ini adalah merupakan ibu kota kabupaten di mana di situ tinggal seorang bupati dan juga ada ya, kalau zaman Belanda seorang bupati akan diawasi oleh asisten residen, terutama bupati yang
bukan ibu kota karsidenan, ya. Tetapi bagi kota-kota yang merupakan ibu kota karsidenan, maka yang mengawasinya bukan asisten residen, tetapi residen langsung. Dan tentu saja itu merupakan kota yang dianggap lebih besar daripada kota-kota kecamatan itu. Jadi memang kota kabupaten sumbernya jauh lebih banyak, permasalahannya lebih kompleks, dan tampaknya ini lebih menarik daripada orang menulis sejarah dari kota-kota kecil. Ya, meskipun sebenarnya kota-kota kecil pun sebenarnya sangat menarik untuk ditulis, tetapi biasanya memang berkaitan dengan kelangkaan sumber, terutama dokumen. Nah, tetapi memang ada sumber-sumber tradisi lisan atau folklore yang bisa membangun, ya, sejarah kota-kota kecil itu. Dan itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat bagi sejarawan untuk mengungkap sejarah kota-kota kecil. Nah, sebaliknya kota-kota besar ini mempunyai peluang yang besar pula karena tadi sumber-sumber sejarahnya, catatan-catatan pribadi juga lebih banyak daripada sejarah desa, karena di desa paling tidak hanya ditemukan 2-3 orang yang mempunyai minat yang besar, tetapi dalam kota yang besar itu banyak peminat-peminat atau orang-orang tua atau orang-orang terpelajar yang bisa menguasai sejarah kota itu. Nah, sehingga sejarah kota, terutama kota besar seperti kota kabupaten paling tidak, itu akan lebih mudah penulisannya dibandingkan dengan menulis sejarah kota-kota kecil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.